Seperti yang pernah dikatakan Bob Marley, Anda tidak akan pernah tahu seberapa kuat diri Anda sampai menjadi kuat adalah satu-satunya pilihan yang Anda miliki. Namun, apa artinya menjadi kuat? Kita semua setuju bahwa orang kuat dan orang lemah itu berbeda. Namun, apa yang membedakan orang-orang ini? Apa sebenarnya yang dilakukan orang kuat? Itulah pertanyaan yang ada di benak kita hari ini. Aluxer, berikut adalah 15 hal yang hanya dilakukan oleh orang kuat. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Pertama, carilah ketidaknyamanan. Muhammad Ali pernah berkata, "Saya tidak menghitung situ. Saya hanya mulai menghitung saat mulai terasa sakit karena hanya itu yang penting." Itulah yang membuat Anda menjadi juara. Petik 2. Untuk tumbuh, kita harus merasakan ketidaknyamanan. Untuk mempelajari apapun, pertama-tama kita harus menantang diri kita sendiri. Misalnya, ketika kita belajar membaca saat masih anak-anak, pertama-tama kita harus bertahan selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan dengan huruf dan kata yang tampak seperti hieroglif Mesir bagi kita. Nah, belajar atau menjadi lebih baik dalam hal apapun memang membutuhkan ketidaknyamanan. Orang yang kuat secara aktif mencari ketidaknyamanan karena mereka tahu itulah cara mereka menjadi lebih kuat. Kedua, menunda kepuasan. Orang yang kuat mampu menahan kepuasan jika mereka tahu bahwa melakukan hal itu sangat penting bagi kesuksesan mereka. Secara konsisten mengutamakan kepuasan instan di atas investasi jangka panjang yang diperhitungkan adalah sifat orang yang lemah. Misalnya, katakanlah Anda ingin melakukan investasi finansial, tetapi pertama-tama Anda membutuhkan modal untuk melakukan investasi tersebut. Nah, bagi orang yang lemah, mendapatkan modal tambahan ini akan menjadi tantangan. Mereka akan kesulitan meluangkan waktu untuk mengurangi pengeluaran atau menambah pendapatan. Orang yang lemah hanya melihat saat ini dan di sini. Mereka menginginkan makanan yang dibawa pulang atau tidak ingin mengambil giliran kerja tambahan. Orang yang kuat memiliki kekuatan untuk mengutamakan kesuksesan jangka panjang di atas kepuasan instan seperti makanan yang dibawa pulang atau bersantai di sofa sepanjang waktu. Meskipun mereka mungkin memiliki keinginan yang sama dengan orang yang lemah, mereka mampu menunda kepuasan sehingga mereka dapat mencapai kepuasan yang lebih besar di kemudian hari. Ketiga, mereka menetapkan tujuan yang realistis. Anda mungkin berpikir bahwa menjadi kuat berarti menetapkan tujuan setinggi langit untuk diusahakan, tetapi faktanya, orang yang kuat menciptakan tujuan yang menantang mereka, tetapi tetap realistis. Sekarang, meskipun benar bahwa kita harus selalu mendorong diri kita sendiri, kita juga harus tetap membumi dalam kenyataan. Ketika orang yang lemah menciptakan tujuan untuk diri mereka sendiri, terlalu sering mereka menetapkan tujuan yang tidak dapat dicapai secara realistis. Sesuatu seperti, dalam waktu 6 bulan, saya akan menjadi rapper terkenal. Orang yang lemah menetapkan tujuan seperti ini karena hal itu membuat mereka merasa senang dalam jangka pendek. Mereka membayangkan diri mereka mencapai tujuan ini dalam waktu dekat dan berpikir tentang betapa hebatnya perasaan itu setelah mencapainya. Kecuali mereka hampir pasti tidak akan menjadi rapper terkenal dalam waktu 6 bulan karena itu tidak realistis. Dan ketika orang yang lemah itu pasti gagal mencapai tujuan itu, mereka merasa tidak mampu dan tidak berhasil. Jadi dalam jangka panjang, menetapkan tujuan itu merugikan mereka. Sebaliknya, orang yang kuat akan menetapkan tujuan seperti dalam waktu 6 bulan, saya akan memproduksi app pertama saya. Orang-orang yang kuat menciptakan tujuan yang diperhitungkan dan realistis untuk diri mereka sendiri dan mempersiapkan diri mereka untuk kesuksesan nyata di masa depan. Nomor 4, akui kesalahan saat memang seharusnya begitu. Tidak ada satu orang pun yang pernah hidup yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak mungkin mencapai kesempurnaan, kita hanya bisa berusaha untuk mencapainya. Ini adalah sesuatu yang dapat diterima oleh orang-orang yang kuat. Mereka tidak akan pernah sempurna, namun karena orang-orang yang lemah biasanya merasa tidak percaya diri, mereka sering berusaha untuk menjadi sempurna dan terus-menerus gagal. Kemudian ketika mereka melakukan kesalahan, mereka dipaksa untuk memutuskan apakah mereka harus mengakui kesalahan atau mencoba untuk bertindak seolah-olah mereka tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Mengakui kesalahan berarti Anda harus mengungkapkan kepada orang lain bahwa Anda tidak sempurna. Dan karena orang yang lemah menderita rasa tidak percaya diri, ini adalah sesuatu yang sangat mereka perjuangkan. Karena orang-orang yang lebih kuat tidak memiliki rasa tidak percaya diri yang mendalam atau mereka tidak membiarkan rasa tidak percaya diri tersebut mengendalikan mereka. Mereka dapat mengakui kesalahan karena mereka tahu tidak apa-apa jika mereka tidak sempurna dan kesalahan hanyalah bagian dari menjadi manusia. Nomor 5, mereka menolak untuk mengasihani diri sendiri. Apa yang dicapai dengan mengasihani diri sendiri? Tidak ada. Sebenarnya, pikirkan baik-baik. Mengasihani diri sendiri tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang positif atau produktif.
Dan jika tidak ada yang bisa diperoleh dari mengasihani diri sendiri, lalu mengapa membiarkan diri Anda terlibat? Jajan kopi yuk, tapi bayarnya harus pakai aplikasi ShopeePay ya. Soalnya pakai aplikasi ShopeePay, kamu pasti dapat cashback loh. Dan transaksi di hari Jumat, kamu bisa dapatkan iPhone 15. Diri sendiri, lalu mengapa membiarkan diri Anda terlibat di dalamnya? Orang-orang yang kuat memahami hal ini sepenuhnya. Orang-orang yang kuat tahu bahwa mengasihani diri sendiri hanyalah pemborosan waktu dan sumber daya mental yang dapat digunakan untuk hal yang lebih baik. Daripada menghabiskan hari dengan berduka atas kesulitan dan kesalahan masa lalu, hari itu dapat dihabiskan untuk mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi Anda. Nomor 6, mereka mengatasi kritik batin mereka. Kita semua pernah memiliki pikiran negatif tentang diri kita sendiri di beberapa titik waktu. Hal-hal seperti, saya tidak mampu melakukan itu. Saya tidak bisa melakukan ini. Petik 2. Namun masalah dengan cara berpikir ini adalah hal itu dapat menjadi pemenuhan diri sendiri. Jika Anda selalu mengatakan kepada diri sendiri bahwa Anda tidak cukup baik, Anda dapat menyebabkan pikiran-pikiran ini menjadi kenyataan karena Anda menginfeksi diri Anda dengan keraguan. Suara hati orang yang kuat adalah suara yang berbicara secara positif dan dengan keyakinan diri. Bahkan ketika menghadapi kesulitan, orang yang kuat mungkin berpikir, ini sulit, tetapi jika saya terus mencoba dengan sedikit lebih banyak waktu, saya akan lebih baik dalam melakukannya. Nomor 7, mereka melihat tantangan sebagai peluang. Emosi apa yang muncul ketika Anda mendengar kata tantangan? Kegugupan, kekhawatiran, ketakutan. Ketika orang yang kuat diberi tantangan, mereka melihat gambaran yang lebih besar. Sekarang, meskipun tantangan dapat berarti kerja keras dan stres tambahan, itu juga berarti peluang. Tanpa tantangan, seseorang tidak dapat belajar atau tumbuh. Dan tantangan dapat mengambil bentuk apa saja. Misalnya, Anda dapat dipindahkan ke departemen lain di tempat kerja. Tiba-tiba, Anda seperti ikan yang keluar dari air. Tetapi peran baru ini berarti mempelajari keterampilan baru, bertemu orang-orang baru yang menarik, dan mendapatkan perspektif baru. Sementara orang yang lemah menghindar dari tantangan, dan mengatakan pada diri mereka sendiri hal-hal seperti, saya tidak memiliki apa yang diperlukan. Orang yang kuat menerima tantangan dan mengatakan pada diri mereka sendiri, ini akan sulit kadang-kadang, tetapi saya dapat melakukannya, dan apa yang akan saya pelajari di sini pasti akan sepadan. Nomor 8, mereka melihat nilai dalam kritik. Ketika orang yang lemah diberi umpan balik negatif, mereka merasa dunia mereka runtuh. Seringkali itu berarti mereka ingin menyerah sepenuhnya pada apapun yang sedang mereka kerjakan. Namun, ketika orang yang kuat diberi umpan balik negatif, mereka menganggap diri mereka beruntung. Katakanlah atasan Anda memberitahu Anda bahwa pekerjaan yang Anda serahkan tidak sesuai standar. Sementara orang yang lemah akan kewalahan oleh perasaan tidak mampu, orang yang kuat akan menghargai umpan balik atasan mereka. Ya, umpan balik negatif pada pekerjaan mereka sedikit menghambat, tetapi dengan umpan balik itu, mereka dapat mengasah keterampilan dan tumbuh secara profesional. Nomor 9, fokuslah pada solusi daripada masalah. Katakanlah perusahaan Anda terpaksa melakukan perampingan dan tanpa peringatan, Anda diberhentikan. Ini adalah berita yang sulit diterima, tidak peduli apakah Anda orang yang kuat atau lemah. Namun, yang membedakan orang yang kuat adalah cara mereka menanggapi masalah yang mereka hadapi. Sementara orang yang lebih lemah akan pulang dan tidak melakukan apa-apa selain menangis dan tertekan selama berhari-hari, orang yang kuat akan segera mulai berfokus pada solusi untuk masalah ini. Dalam kasus ini, solusinya adalah mencari pekerjaan baru. Orang yang kuat akan mulai menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri, seperti melamar setidaknya 3 lowongan pekerjaan sehari. Memfokuskan sumber daya mental Anda pada solusi daripada masalah itu sendiri tidak hanya lebih produktif, tetapi juga mencegah Anda terpaku pada sesuatu yang negatif yang berada di luar kendali Anda. Nomor 10, serang hal-hal negatif yang tidak produktif. Tidak mungkin untuk tidak pernah memiliki pikiran negatif dan terkadang kita hanya perlu memikirkan hal-hal negatif. Namun, hal-hal negatif yang tidak produktif mengacu pada pikiran-pikiran negatif yang tidak memiliki hasil yang diinginkan. Misalnya, memikirkan kenangan buruk dalam hubungan masa lalu. Memikirkan kenangan seperti ini tidak akan membantu siapapun.
Setiap kali orang yang kuat mulai merasakan pikiran-pikiran negatif merayap masuk, mereka menyerang pikiran-pikiran itu dan tidak membiarkan hal-hal negatif itu menang. Menilai apa yang berjalan dengan baik dalam hidup adalah satu-satunya alat yang digunakan orang-orang kuat untuk melakukan ini. Jadi, ketika orang yang kuat mulai memikirkan betapa buruknya mantan pasangannya memperlakukan mereka, mereka malah mengarahkan pikiran mereka untuk memikirkan semua hal luar biasa yang telah dilakukan teman-teman mereka untuk mereka baru-baru ini. Jika Anda ingin menjadi orang yang kuat, seranglah hal-hal negatif dengan hal-hal positif. Cara yang bagus untuk memulai dan sesuatu yang banyak dilakukan orang setiap hari adalah dengan menyebutkan 3 hal positif yang ada dalam hidup Anda setiap pagi. Mulailah membuat jurnal rasa syukur. Baik besar maupun kecil, temukan 3 hal positif tentang hidup Anda dan ingatlah setiap kali hal-hal negatif mulai muncul. Nomor 11, ketahuilah nilai mereka. Meremehkan diri sendiri adalah sifat umum manusia. Ketika kita tidak mengetahui nilai diri kita membuat diri kita rentan untuk dimanfaatkan. Orang yang kuat mampu menilai nilai diri mereka secara akurat. Mereka tahu apakah sesuatu sepadan dengan waktu mereka atau tidak. Misalnya, jika seorang teman yang terus-menerus mengabaikan persahabatan tiba-tiba menelepon untuk meminta bantuan. Orang yang kuat akan menyadari nilai diri mereka lebih dari yang bersedia diberikan teman ini. Mengetahui nilai diri kita terkait dengan kemampuan kita untuk mengatakan tidak. Orang yang kuat dapat mengatakan tidak tanpa ragu-ragu. Mereka hanya setuju untuk melakukan hal-hal yang mereka tahu akan membuat mereka bahagia atau akan memberikan manfaat nyata. Nomor 12, mereka meminta bantuan tanpa merasa menjadi beban. Orang yang kuat mendorong diri mereka sendiri dengan keras. Mereka suka menantang diri mereka sendiri dan dengan sengaja mendorong batas-batas zona nyaman mereka. Tetapi mereka juga tidak takut untuk meminta bantuan ketika mereka membutuhkannya. Sementara orang yang lemah seringkali takut menunjukkan kerentanan dan karena itu tidak suka meminta bantuan. Orang yang kuat tidak. Orang yang kuat lebih peduli untuk meningkatkan keahlian mereka daripada melindungi ego mereka. Itu karena orang yang kuat cukup percaya diri untuk mengetahui bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, itu adalah tanda kekuatan. Nomor 13. Ini adalah foto gua, bete banget, biasa banget kayak gini ya. Jadi nggak perlu kita tahu prompt dari orang. Jadi dirubah gitu ya, transform gambar gua ini ke gambar yang ini. So let's go. Dan ini ya Pak. Tanda kelemahan, itu adalah tanda kekuatan. Nomor 13. Jangan pernah membandingkan diri mereka dengan orang lain. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah sifat orang yang lemah. Meskipun kita semua tahu bahwa melakukan ini sama sekali tidak produktif dan sia-sia, orang yang kuat sangat berhati-hati tentang bagaimana mereka menghabiskan waktu dan sumber daya mental mereka. Jadi mereka menolak untuk membiarkan diri mereka sendiri mempertimbangkan konsep membandingkan diri mereka dengan orang lain. Orang yang kuat secara mental mampu menghargai diri mereka sendiri dan orang lain tanpa merasa cemburu atau kesal. Orang-orang yang kuat lebih fokus membandingkan diri mereka saat ini dengan diri mereka di masa lalu. Nomor 14, mereka menghormati dan bahkan menyukai pesaing mereka. Karena orang-orang yang kuat percaya diri dan tahu nilai mereka, persaingan tidak mengintimidasi mereka. Mereka tidak merasa perlu bersaing dengan orang lain. Orang-orang yang kuat seringkali suka menghabiskan waktu dengan pesaing karena pesaing seringkali bisa menjadi guru terbaik. Daripada khawatir tentang mengimbangi pesaing, orang-orang yang kuat menggunakan kekuatan orang lain untuk keuntungan mereka. Mereka mengamati apa yang dilakukan pesaing mereka dengan benar dan salah, lalu menggunakan informasi ini untuk menginspirasi pertumbuhan diri lebih lanjut. Nomor 15, lepaskan. Tidak mungkin ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah merasa dirugikan di beberapa titik dalam hidup. Baik Anda diperlakukan tidak adil oleh atasan Anda, dikhianati dalam suatu hubungan, atau dikecewakan oleh seorang teman, kita semua pernah merasakan emosi kebencian yang membara. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa orang-orang yang kuat pada akhirnya mampu melepaskan semua kebencian dan tidak menyimpan dendam. Terkadang, kita bisa mencapai resolusi dan berbaikan dengan orang yang memperlakukan kita dengan buruk. Namun, terkadang hal ini tidak mungkin. Ketika kita harus terus maju dengan konflik pengalaman negatif yang belum terselesaikan, mungkin sulit untuk melepaskan perasaan dendam terhadap orang tersebut. Namun, orang yang kuat mampu menyadari bahwa menyimpan perasaan ini tidaklah produktif. Dan faktanya, hal itu hanya akan merugikan diri kita sendiri. Dan itu saja untuk hari ini, Alexa. Namun, karena Anda telah bersama kami hingga akhir, kami punya bonus untuk Anda. Dan itu adalah nomor 16. Mereka tahu kapan harus berhenti. Berhenti adalah hal yang dilakukan orang lemah, bukan?
Tidak selalu, terkadang, berhenti adalah hal yang perlu kita lakukan. Orang yang kuat tahu nilai mereka, jadi mereka tahu kapan harus berhenti dan saatnya untuk melepaskan. Katakanlah Anda berada dalam hubungan yang beracun atau pekerjaan yang tidak ada harapan. Jika Anda telah menghabiskan sumber daya yang dapat diberikan oleh suatu situasi, maka Anda tidak lagi diberi penghargaan atas apa yang telah Anda investasikan dalam situasi tersebut. Tetap bertahan dalam situasi seperti itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang positif. Namun, berhenti tidak selalu mudah. Rasa takut akan hal yang tidak diketahui seringkali menjadi hal yang membuat orang lemah berhenti ketika mereka tahu mereka harus berhenti. Orang yang kuat lebih tahu kapan harus berhenti karena mereka memiliki keyakinan yang lebih besar pada diri mereka sendiri. Mereka tahu nilai mereka lebih dari sekadar pekerjaan buntu atau hubungan yang tidak menyenangkan. Orang yang kuat tahu bahwa meskipun hal yang tidak diketahui bisa menakutkan dan tidak nyaman, ketidaknyamanan itu penting untuk pertumbuhan. Dan terkadang berhenti adalah keputusan terbaik yang dapat Anda buat. Terima kasih telah menonton video ini, Aluxer. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, pertimbangkan untuk berlangganan saluran kami dan bergabung dengan komunitas kami yang luar biasa. Dan jika Anda masih ingin tahu lebih banyak, kami memilih video ini untuk Anda tonton berikutnya. Atau kunjungi situs web kami untuk konten